warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Nugraha. Saya di kelas 2C dengan NPM akhir 093. Di sini saya akan membahas tentang analisis kerangka dasar kurikulum 2013. Di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah hakikat, landasan, prinsip, dan struktur dan standar nasional pendidikan. Yang pertama, hakikat kurikulum 2013. Hakikat yang saya pahami dari hakikat ini adalah di kurikulum 2013 itu lebih menekankan pada fokus pada peserta didiknya. Jadi peserta didik yang lebih aktif, lebih mencari tahu, lebih banyak bertanya, lebih banyak berkomunikasi dengan gurunya atau teman-temannya. Nah, jadi yang saya pahami, yang saya rasakan adalah di kurikulum 2013 ini siswa atau mahasiswa peserta didik ditekankan lebih aktif, lebih banyak lebih banyak bergerak, lebih banyak mencari tahu gitu. Jadi tidak hanya berfokus pada guru gitu, yang istilahnya itu mungkin disuapin oleh guru terus gitu. Jadi siswa harus berkembang lagi. Jadi bagus lagi kalau misalnya mahasiswa atau siswa lebih tahu sebelum gurunya lebih memberikan tahu tentang materi yang akan diajarkan gitu. Yang kedua itu adalah landasan kurikulum. Di sini ada beberapa 4 poin landasan. Yaitu pertama, landasan yuridis. Yuridis ini yang saya baca ya, jadi intinya tentang landasan ini adalah berpatok pada kayak undang-undang tentang ya masa undang-undang gitu ya. Jadi ini juga ada landasannya yuridisnya kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi tentang masalah undang-undang gitu ya, tentang peraturan-peraturan pemerintah gitu. Yang kedua, landasan filosofis. Di sini yang saya sempat baca adalah landasan di sini itu lebih mengarah kayak makna gitu. Jadi makna dari kurikulum itu sendiri apa gitu ya. Jadi di sini juga ya, secara singkat kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Jadi makna atau filosofi dari kurikulum itu ada gitu, tergambarkan gitu ya. Landasan ketiga adalah landasan empiris. Di sini landasan empiris yang saya rasakan ya, saya pahami itu jadi dia mengarah lebih ke tentang suatu negara atau kerajaan gitu. Jadi bagaimana dalam kurikulum 2013 ini ditekankan untuk bisa menjadi negara yang penduduknya bisa mandiri dengan kualitas dirinya masing-masing gitu. SDM-nya bermutu gitu ya. Jadi tidak bergantung, tidak diatur, tidak diatur oleh pihak negara lain gitu ya. Jadi berkembang sendiri, maju sendiri, berkembang terus mengelola sumber daya yang ada tuh sendiri. Jadi benar-benar memanfaatkan tentang kualitas masyarakatnya itu intinya gitu ya. Jadi ya jadi menjadi negara yang tidak mau mendapat ancaman dari luar penjajahan seperti dulu dan tidak mau diatur oleh negara lain gitu. Jadi bisa istilahnya kayak bisa dimanfaatkan oleh negara lain ya gitu seperti itu. Jadi intinya kayak landasan ini menekankan untuk bisa mandiri gitu. Jadi bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang bagus, terus menghasilkan masyarakat atau penduduk yang baik, yang bermutu, yang berkompeten pada bidangnya masing-masing gitu. Terus yang keempat, alasan teoretik. Di sini berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Jadi landasan teoretik ini seperti standar nasional pendidikan ya. Jadi ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu pendidikan. Jadi ketika sesuatu mahasiswa atau siswa mencapai standar, diharapkan mencapai standar minimal standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi
kalau misalnya lebih baik di atas standar yang ditetapkan itu lebih baik, tapi intinya kurikulum ingin memberikan suatu apa ya, intinya suatu sistem pendidikan gitu ya, yang di situ ada standarnya. Nah, di setiap jenjang misalnya SD atau SMP, SMA, nah ada jenjangnya masing-masing. Nah, dari kurikulum itu diharapkan, pemerintah berharap si peserta didik bisa mencapai standar yang telah ditentukan gitu ya. Terus yang poin ketiga itu prinsip kurikulum 2013. Ada beberapa, saya sebutkan beberapa saja. Itu peserta didik difasilitatis untuk mencari tahu, peserta didik belajar dari berbagai sumber, menggunakan pendekatan ilmiah berbasis kompetensi terpadu, menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kemampuan multidimensi berbasis keterampilan aplikatif. Itu yang poin ketiga. Yang poin keempat, struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum bergambar yang tentang struktur kurikulum ini yang saya pahami juga, jadi setiap SD, SMP, SMA atau yang semisalnya yang sederajat itu memiliki struktur yang berbeda-beda itu. Jadi di situ ada semacam tabel itu, jadi beban yang dibebankan oleh setiap peserta didik. Misalnya di SMA, mata pelajaran apa saja yang diberikan, yang wajib, yang harus diambil atau dilakukan oleh peserta didik SMA itu. Jadi ada strukturnya, jadi setiap SD, SMP, SMA berbeda-beda, dan itu sudah disesuaikan ya, misalnya udah diusahakan semaksimal mungkin untuk sesuai dengan kemampuan pada jenjang-jenjang tersebut gitu. Terus yang kelima terakhir, standar nasional pendidikan. Nah, ya standar nasional pendidikan ini yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi dalam poin yang terakhir ini, pemerintah membuat suatu standar yang mana setiap pendidik harus mencapai standar yang ditentukan oleh pemerintah itu. Jadi ada 8 standar yang harus dimiliki setiap peserta didik itu. Jadi standar nasional pendidikan berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Jadi semuanya berpatok pada standar nasional pendidikan. Jadi perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya semua berpatok memiliki pedoman itu pada standar nasional pendidikan itu. Jadi itu ya, itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dalam video kali ini ya. Saya Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.